Oke, nanti kalau sudah klik rekam, kita akan mulai. Nah, sepertinya sudah, kita bisa mulai. Saya close-kan ini, kemudian saya besarkan ini, dan saya menggunakan teori kepemilikan. Kita akan slide-kan dari awal. Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sebelum kita mulai, suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Jelas ya, terima kasih. Jelas, Pak. Habib, terima kasih. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome to our subject today. Kita akan bahas bersama ya di mata kuliah fikih muamalah. Hadhihi hiya khissa ats-tsalisah. Ini adalah pertemuan yang ketiga, wa sanabhas yata'allaq bi nadhariyatul huquq wa nadhariyatul milkiyah fil Islam. Hari ini kita akan membahas bersama tentang teori hak dalam Islam dan juga teori kepemilikan dalam Islam. Ya, biasanya di beberapa mata kuliah sebenarnya dia dipisahkan, ada teori hak dan juga ada teori kepemilikan. Tetapi kemudian kita gabungkan ya karena nanti ada pembahasan yang lainnya yang agak cukup banyak di belakang, sehingga kita gabungkan, yaitu teori hak dan kepemilikan dalam Islam, ya, atau kalau kita tidak menggunakan istilah teori pun tidak apa-apa juga. Jadi kita akan membahas bersama tentang hak, ya, hak, ya, baik itu hak kepemilikan ataupun hak intifa ataupun hak-hak yang lainnya. Nah, termasuk juga kita akan bahas tentang kepemilikan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Milkiyah, ya. Jadi kita akan bahas tentang nadhariyatul huquq wal milkiyah fil Islam. Teori tentang hak dan juga kepemilikan di dalam Islam. Kenapa ini perlu kita bahas? Ya karena kita lihat bahwasanya kesadaran masyarakat akan pelaksanaan dari ekonomi dan bisnis syariah itu sangat penting, atau sekarang ini mulai bertambah atau meningkat, ya. Saya ulang lagi, kesadaran masyarakat akan pelaksanaan syariah Islam di bidang ekonomi dan bisnis syariah itu meningkat. Salah satunya terlihat adalah bahwa ketika masyarakat itu mereka muncul kesadaran Islamnya, mereka akan mengatakan atau mereka akan bertanya, apakah harta yang ada pada saya itu halal? Ya, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kepemilikan yang ada dalam diri saya itu adalah sah secara syar'i? Ya, ataukah juga hak yang saya miliki itu harus saya laksanakan, harus saya tuntut, dan lain sebagainya, ya. Tadi pertanyaan kedua adalah, apakah kepemilikan, ya, harta yang ada pada saya itu dia itu sah secara syar'i, ya. Ini terkait dengan apa? Lagi-lagi saya ngomongin tentang korupsi, ya, bahwa harta atau uang hasil korupsi itu secara kepemilikan itu tidak sah, ya. Karena tidak sah, maka otomatis apa? Kepemilikannya itu batal. Ya, batal berarti ya tidak sah dan tidak diakui, tidak dianggap sebagai apa? Sebagai harta miliknya, ya. Demikian juga nanti sumber-sumber yang dia itu tidak disahkan secara syar'i, maka kepemilikannya itu tidak sah, ya. Kepemilikannya tidak sah, otomatis ya tidak boleh digunakan, ya. Seperti kemarin ada yang bertanya, bagaimana umpamanya uang hasil riba umpamanya, itu bukan kepemilikan kita, ya. Umpamanya naudzubillah ada yang mungkin hasil dari menang lotre gitu, ya, atau mungkin tadi umpamanya dari asuransi yang konvensional, atau mungkin tadi yang hasil korupsi, kolusi, dan juga ada hasil dari nepotisme, ada uangnya, atau mungkin yang sekarang tren itu adalah suap,
Suap itu artinya apa? Riswah, menyuap. Jadi umpamanya ada seorang apa ya, hakim atau lawyer atau mungkin apa ya, yang di pengadilan itu kemudian ya jaksa umpamanya, kemudian dia itu dibayar dengan sekian ratus juta, kemudian apa untuk memenangkan umpamanya ada kasusnya dan sebagainya, maka itu adalah pertama dari sisi hukum uang itu haram, kepemilikannya pun tidak sah. Jadi kalau umpamanya ada hasil suap kemudian dibelikan mobil, dibelikan rumah, maka kepemilikannya secara syar'i, secara Islam itu tidak sah. Nah, kesadaran ini muncul sehingga kemudian layak sekali, perlu sekali untuk dibahas tentang bagaimana sebenarnya kepemilikan di dalam Islam, ya. Oke, yang kemudian yang kedua adalah terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap teori hak dan juga kepemilikan dalam Islam, terutama nanti terkait dengan apa? Dengan hak-hak ya yang sifatnya dia itu kontemporer. Kemarin kita sudah bahas tentang ada hak atas kekayaan intelektual. Nanti kalau praktek di Bursa Efek Indonesia itu ada namanya hak right. Ya, right, ada juga nanti option gitu ya, ada hak untuk membeli kembali ya atas saham ya yang telah dia miliki dari emiten yang dikeluarkan, dan juga berbagai hak lainnya ya, hakul intifa yang itu ada melekat pada bisnis dan juga ekonomi kontemporer saat ini. Nah, dari sini berarti kita sangat penting sekali, sangat perlu sekali menjadi dasar sebelum kita bicara tentang akad, berbagai akad transaksi dalam Islam, ya terlebih dahulu kita harus tahu, kita harus memahami apakah kepemilikannya, apakah haknya itu adalah sah secara syar'i. Jangan sampai seseorang yang kemudian dia melakukan transaksi, baik itu jual beli, musyarakah, mudoroba, murabaha, musyaqah dan lain sebagainya, ternyata apa? Kepemilikan harta yang dia miliki itu tidak sah secara syar'i. Sehingga kemudian ya ke belakangnya, berikutnya ya akadnya itu tidak sah. Nah, ini penting sekali untuk dibahas. Baik. Nah, di pembahasan dari Nazariyatul Hukuk fil Islam atau di pembahasan tentang teori hak dalam Islam, kita akan membahas minimal itu ada satu tentang definisi. Ya, pasti ketika kita bahas tentang segala sesuatu pasti yang paling penting itu adalah definisi atau pengertian. Nah, pengertian itu ada dua juga, ada lughatan, etimologi, dan istilahan atau terminologi. Kemudian yang kedua, kita juga akan bahas aksamul hukuk atau jenis-jenis dari hukuk. Ya, kemudian yang ketiga adalah apa? Masadirul hukuk atau sumber-sumber dari hukuk. Ya, kemudian yang berikutnya, yang keempat itu adalah impact atau akibat hukum dari hak itu sendiri. Ya, kemudian nanti bagaimana tasarruful hukuk, ya, bagaimana kita itu memiliki hak untuk apa? Untuk mengalihkan hak tersebut. Ya, contohnya banyak sekali, umpamanya dalam ilmu mawaris, umpamanya ada hak kita untuk mendapatkan waris, umpamanya kita sebagai ahli waris, tapi kemudian bisa saja karena itu adalah hak, itu kita alihkan kepada saudara kita yang lain, itu juga sangat memungkinkan. Dan terakhir kita akan bahas tentang apa? Sebab berakhirnya akad atau sebab berakhirnya dari hak itu sendiri. Nah, ini adalah bagian pembahasan dari teori hak. Pertama, kita akan mulai dari secara bahasa. Apa itu? Ya, secara bahasa atau etimologi yang namanya al-haq, ya. Hak itu berarti tadi berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya itu adalah atau makna dalam bahasa Arab itu adalah al-haq. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata apa? Makna hak itu sendiri secara bahasa, secara etimologi itu minimal ada beberapa makna. Yang pertama adalah laqad haqqal qaul, yaitu di surat Yasin ayat ke-7. Mungkin teman-teman yang biasa membaca surat Yasin, ini ada di surat 7 ada kata-kata al-haq yang maknanya itu adalah pasti. Laqad haqqal qaul, ya, sungguh telah pasti, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di surat Al-Anfal ayat ke-8 itu artinya adalah menetapkan. Nah, nanti lebih detail teman-teman bisa buka di modul di pertemuan yang ketiga ini, ya. Kemudian yang ketiga yang berikutnya itu adalah makna dari hak itu adalah kewajiban.
Ya, artinya di surat Al-Baqarah ayat ke-241. Ya, kemudian di surat Yunus ayat ke-35 bahwa makna dari al-haqqu mir rabbikum. Ya, al-haq kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbmu. Nah, berarti makna hak di surat Yunus ayat ke-35 itu maknanya adalah kebenaran. Kemudian di Al-Ma'arif ya, itu juga apa? Al-Ma'arij ini ya, 24 dengan 25, maaf ini di Al-Ma'arij ya, bukan Al-Ma'arif, yaitu adalah maknanya adalah bagian tertentu. Ya, ini secara bahasa makna atau tulisan atau kata al-haq di dalam Al-Qur'an. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya, Ibnu Mandzur dalam kitab beliau Lisanul Arab ya, ini salah satu kitab yang harus dibaca nih. Ya, ini PDF-nya juga sudah ada dan gratis gitu ya. Lisanul Arab, beliau mengatakan bahwasanya al-haq maknanya itu adalah as-sabat, ketetapan. Kemudian juga apa? Al-wajib, kewajiban. Kemudian juga al-yakin dan juga kebenaran serta kepatutan. Oke, itu di Ibnu Mandzur dalam kitab Lisanul Arab. Kemudian juga ada Qamus Mu'jamul Wasit. Ya, di dalam Mu'jamul Wasit dikatakan bahwa yang disebut dengan hak itu adalah apa? Kullu syai'in indahul khair wasabat. Sesuatu ya, sesuatu yang dia itu apa? Benar. Ya, benar dan juga tetap. Nah dia benar dan juga tetap. Benar nanti secara syar'i dan juga tetap, artinya ditetapkan secara syar'i. Nah, kita masih bicara tentang etimologinya dulu. Jadi kadang masih kurang apa ya, masih belum nyambung, nggak apa-apa. Oke, Wahbah Zuhaili ya, beliau mengatakan bahwa di dalam kitab beliau di apa Fiqhul Mu'amalah Al-Mu'asirah, kalau nggak salah dulu pernah saya share juga ini apa kitabnya itu. Beliau mengatakan bahwasanya al-haq itu adalah ketetapan, sama ya, sabat. Ya, kemudian juga kewajiban dan juga bagian tertentu. Ini merujuk kepada makna yang tadi pertama, yaitu di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Oke, ini secara etimologi. Yang kedua adalah al-haq secara terminologi, secara istilah ya. Ali Al-Hafif dalam kitab beliau mengatakan bahwa namanya yang hak itu adalah apa? Maslahatu atau maslahatun mustahaqqatun syar'an. Ya, maslahatun atau maslahatun mustahaqqatun syar'an. Jadi kemaslahatan yang diperoleh secara secara syar'i. Ya, kemaslahatan itu artinya ya lebih kurangnya adalah kemanfaatan yang itu ditetapkan, diperoleh secara syar'i. Oke, nah ada beberapa juga yang mengatakan bahwa hak itu adalah apa? Kekuasaan, ya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang itu memiliki satu kekuasaan, satu hak, satu kepemilikan atas benda atau yang lainnya. Nah, ini secara apa? Secara terminologi atau istilah. Demikian juga dikatakan hak itu adalah apa? Al-hukmu itu adalah al-hukmu atau ya hukum itu adalah khitabullah. Ya, khitabullah itu adalah hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan amalan hamba yang berupa tuntunan atau tuntutan, pilihan dan juga wad'i. Ini memaknai hak dengan istilah nanti fikih. Oke. Nah, lebih jelas lagi kita lihat di pengertian berikutnya. Yang namanya hak menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, beliau mengatakan bahwa hak itu adalah apa? Ikhtisasu yuqarriru bihi syar'a sultah. Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara, suatu kekuasaan atau taklif ya. Sultoh artinya hak untuk apa? Untuk menguasai, untuk apa namanya? Untuk memiliki dan juga untuk menghilangkan dan juga untuk nanti memindahkan ya. Ikhtisasu yuqarriru bihi syar'a. Ya, jadi kekhususan ya, bahasanya adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang yang dia itu diakui secara syar'i. Ya, di berikutnya juga menunjukkan as-sultah ya, as-sultatu ala syai'i au ma yajibu li ahadin ala ghairihi. Kewenangan, kekhususan, kepemilikan atas sesuatu
ya, atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain. Nah, kenapa? Karena kita bicara tentang hak yang sifatnya nanti itu bukan hanya kebendaan, tetapi hak yang sifatnya itu adalah apa? Adalah dia itu manfaat, intifa. Contohnya, ya, seorang mahasiswa itu dia sudah membayar uang kuliah ke mana? Ke universitas, ke perguruan tinggi. Maka mahasiswa itu memiliki hak, ya, untuk mendapatkan apa? Pembelajaran. Mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu dari perguruan tinggi tersebut. Itu juga namanya adalah apa? Adalah hak. Nah, nanti berbeda dengan kewajiban. Ya, kewajibannya berarti adalah mahasiswa itu adalah apa? Ya, mungkin membayar dari apa? Mungkin fee dari apa? Dari perkuliahan itu. Tapi haknya adalah dia mendapatkan layanan, mendapatkan ilmu dari perguruan tinggi tersebut. Oke, nah berarti saya bisa ringkaskan ini di yang terakhir itu adalah definisi dari saya bahwa yang namanya hak itu adalah apa? Kekhususan atas suatu benda atau manfaat yang telah ditetapkan secara syara, ya, atau yang telah ditetapkan secara syar'i. Nah, ya jelas ya. Jadi itu adalah apa? Kepemilikan atau kekhususan, ya, kekhususan atas benda. Oke, baik, kita lanjutkan, ya. Oke, berikutnya tadi pengertian dari hak. Mohon ada gabus sedikit nih. Terima kasih. Ini jadi yang namanya hak itu adalah kekhususan, ya, atas suatu benda atau manfaat atau yang lainnya yang telah ditetapkan secara syar'i, ya, ditetapkan oleh syara. Syara itu adalah syariat, ya, ditetapkan oleh syariat. Contohnya apa? Contohnya gini, seorang anak yang dia itu lahir dari suami dan istri, otomatis dia memiliki hak, ya, untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan makan, untuk mendapatkan minum pasti, ya, untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan juga nanti pendidikan dan sebagainya. Itu namanya hak. Ya, nanti berbeda dengan kewajiban. Ketika haknya itu adalah seperti itu seorang anak, maka kewajibannya itu adalah apa? Berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu contoh di rumah tangga. Kalau contoh di dalam jual beli adalah gini. Ketika saya itu membayar, ya, membayar dengan uang saya, ya, maka kemudian apa? Saya akan mendapatkan apa? Mendapatkan benda atau manfaat, ya, yang saya bisa gantikan dengan uang itu. Nah, ketika uang itu apa? Ketika uang itu saya kasihkan, maka otomatis saya memiliki hak untuk mendapatkan apa? Layanan, untuk mendapatkan benda atau barang-barang yang saya tukarkan tadi dengan uang tersebut, yang dengan akad jual beli. Itu berarti haknya. Nah, haknya itu akan selalu ada. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya itu dari sisi pengertiannya, berikutnya adalah arkanul hukuk atau rukun dalam hak. Wah, ini kayaknya agak-agak serius banget ini, ya. Ini sangat fikih sekali, ya, karena fikih muamalah gitu, ya. Kalau ngomongin nanti ketika nanti kita bicara tentang musyarakah, bicara tentang mudoroba, bicara tentang muzaroah, bicara tentang mukhabaroh, ya, bicara tentang ijaro, bicara tentang kafalah, hiwalah, dan seterusnya, pasti yang dibahas itu adalah apa? Rukun dan syarat. Nah, dalam hak sendiri juga ada rukunnya. Rukun itu secara singkatnya itu adalah apa? Adalah sesuatu yang harus ada, ya, sesuatu yang harus ada pada pembahasan itu, ya, pada objek tersebut. Jika tidak ada, maka apa? Maka tidak sah. Nah, masih ingat kan bahwa rukun nikah, harus belajar dari sekarang nih. Rukun nikah itu apa? Rukun nikah itu adalah ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, kemudian ada wali, ya, kemudian ada mahar, kemudian ada ijab kabul, nanti ditambah ada saksi. Itu adalah rukun nikah. Kalau salah satunya tidak ada, ya berarti tidak sah nikahnya, ya kan? Mamanya nikah walinya tidak ada, oh tidak sah berarti. Kecuali memang walinya itu meninggal, nanti diganti dengan wali hakim atau yang lainnya. Oh, maharnya tidak ada, ya tidak sah nikahnya. Itu rukun, ya. Oke, balik lagi. Rukun dari hak itu adalah pertama adalah apa? Sohibul hak atau pemilik dari hak tersebut. Apa itu? Yaitu pada hal yang bersifat hamba, maka pemiliknya adalah seseorang atau sekelompok orang.
Adapun hak yang sifatnya itu ilahiyah, maka itu adalah pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun yang pertama dari hak itu adalah apa? Sohibul hak atau pemilik dari hak itu. Kalau hak itu nanti sifatnya dia itu yang hakul adami, hak kemanusiaan, hak anak Adam, maka pemiliknya itu adalah apa? Adalah manusia itu sendiri. Ya, baik itu nanti secara individu ataupun nanti secara apa? Secara kelompok atau secara jamaah. Ya, nah nanti ada juga hakul ilahi, hak yang ada itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu tidak bisa diganggukan. Maka itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi pemilik harta. Yang kedua adalah seseorang atau sesuatu yang ada padanya hak tersebut. Ya, misalnya hak memiliki atau hak memanfaatkan. Nah, biar siang-siang ini udah mulai pada ngantuk nih ya. Nah, tadi kalau ngomongin ada pertama rukun dan syarat nikah, maka rukun yang kedua itu adalah apa? Adalah seseorang. Bisa saja kalau umpamanya nanti suami istri ada hak dari istri umpamanya dari suami ya mendapatkan nafkah lahir dan batin, yaitu haknya. Ya nanti haknya seorang suami berarti apa? Mendapatkan layanan dari apa? Dari istri. Nah itu ada hak. Itu kan haknya sifatnya kan nggak kebendaan kan? Nggak kebendaan, tapi itu ada haknya. Demikian juga tadi hak seorang anak, ya dan juga nanti haknya seorang atau orang tua itu juga ada. Nah berarti ya ada rukunnya itu adalah apa? Sesuatu yang ada itu haknya itu apa? Jadi selain pemiliknya, haknya itu apa? Hak untuk diasuh, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan pendidikan, ya, hak untuk umpamanya dia itu mendapatkan pekerjaan dan seterusnya itu adalah ada haknya, hak apanya? Hak untuk memanfaatkan. Contohnya ketika saya umpamanya mau sewa apartemen, ya, sewa apartemen, akadnya berarti jual beli, nanti dibahas. Nah, tetapi kemudian ketika saya sudah menyewa dari apartemen itu, otomatis saya memiliki hak untuk apa? Untuk memanfaatkan apartemen tersebut, ya kan? Nah, itu berarti hak saya itu. Jadi, walaupun ainnya itu apartemen zatnya itu tidak saya miliki, tetapi manfaat yang ada di situ boleh saya gunakan. Nah, nanti dalam konteks umpamanya saya mau sewa rental lagi mobil umpamanya, ya maka mobil itu walaupun mobilnya itu bukan milik saya, tetapi tetapi sewanya atau manfaat dari mobil itu dalam umpamanya jangka waktu 24 jam umpamanya itu adalah hak manfaatnya itu boleh saya gunakan. Nah nanti pada masalah berikutnya adalah apakah hak intifa itu juga boleh dijual belikan kembali? Ya boleh jual kembali tidak, contohnya nanti prakteknya itu adalah dalam akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Kalau belum paham nggak apa-apa nanti saja, tapi minimal udah pernah dengar ada namanya ijaroh muntahiyah bitamlik. Apa itu? Yaitu akad ijaroh, akad sewa menyewa yang nanti kemudian diakhiri dengan apa? Dengan kepemilikan. Jadi ketika saya umpamanya nyewa rumah umpamanya menggunakan akad IMBT umpamanya, nah apakah kemudian saya tidak boleh menyewakan lagi? Artinya saya udah punya ini sewa gitu ya, saya sewa rumah tapi kemudian karena rumah itu nggak dipakai tapi saya udah bayar, kemudian apa? Boleh nggak disewakan kembali? Ini termasuk masalah-masalah yang sifatnya itu kontemporer. Dalam bisnis modern itu banyak terjadi. Contohnya begini. Tadi ada satu tower ya, ada satu tower apartemen. Kemudian satu tower apartemen ini kemudian saya sewa ya, saya sewa. Tentu saja saya sewa itu bukan untuk bukan untuk apa, bukan untuk saya tempati, nggak mungkin lah satu tower gitu kan. Nah, tetapi kemudian apa? Karena saya bisnismen, karena saya pebisnis, maka kemudian saya sewa satu tower apartemen, kemudian apa? Kemudian setiap kamar itu akan saya sewakan kembali. Ya padahal itu bukan milik saya, tapi saya memiliki hak untuk manfaatnya tersebut. Berarti apa? Ada hakul intifa, hak untuk memanfaatkan. Tetapi kemudian apakah hak untuk memanfaatkannya itu nanti boleh dijual belikan kembali? Ini masalah yang kontemporer. Termasuk yang kalau di perumahan itu kan dia akadnya adalah menggunakan ijaroh muntahiyah bitamlik. Termasuk nanti hak-hak yang lainnya. Oke, tapi kita bicara tentang rukun dulu. Jadi sohibul hak, pemilik hak, orangnya berarti
ya. Orang berarti orang itu juga nanti dalam kontemporer itu ada dua. Pertama itu adalah dia individu, betul-betul orang, satu orang, tapi ada juga yang dia itu adalah perusahaan. Nanti disebut dengan apa? Syakhsiyah i'tibariyah. Jadi perusahaan atau lembaga yang dianggap sebagai orang. Ya, di dalam dunia perpajakan juga sama. Yang bayar pajak kan bukan cuma individu, tapi perusahaan juga harus bayar pajak. Sekarang di zakat itu juga biasanya itu ada juga apa? Seseorang itu harus bayar zakat juga gitu ya. Oke, pertanyaan nanti ya, boleh saya jawab nanti yang pertanyaan saya tadi ke chatnya dulu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga dari rukun hak ini adalah apa? Tempat di mana hak itu berada atau sesuatu yang merupakan hak. Nah, ini berarti objek dari apa yang menempel di hak tersebut ya. Jadi bisa jadi tempatnya. Tadi kalau saya sewa apartemen berarti manfaat dari apartemennya itu, flatnya itu. Kalau umpamanya saya nyewa mobil berarti manfaat dari mobil itu dalam 24 jam mungkin ya, tergantung sewanya. Jadi tempat di mana hak itu berada, dia haknya nempelnya itu di mana, atau sesuatu yang merupakan hak juga. Oke, ini bicara tentang rukun dari hak. Nah, kemudian balik lagi ini yang perlu dibalik. Jadi pertama dari sisi apa? Tadi dari sisi jenisnya, ya. Tadi dari sisi sumbernya. Nah, termasuk bicara tentang jenis hak. Hak itu nanti dilihat dari perspektif pemiliknya itu ada dua. Yang pertama adalah hakullah, hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah hakul adami atau hakul insan, ya. Hak yang dimiliki oleh manusia. Ya, hak yang dimiliki oleh manusia, baik itu yang sifatnya hak kebendaan ataupun hak dari intifa atau hak dari manfaatnya saja. Oke. Nah, kemudian berdasarkan sumbernya, lihat yang ini ya, berdasarkan sumbernya maka hak itu ada yang memang dia itu sifatnya itu apa? Sifatnya itu bisa dikatakan taken for granted. Ya, artinya hak itu bersamaan dengan adanya kita di dunia ini. Ya, contohnya tadi ketika kita terlahir sebagai seorang anak, maka kita itu memiliki hak, ya, memiliki hak ya dari orang tua. Ya, ada nanti muncul juga apa? Juga karena adanya akad. Jadi hak itu yang paling banyak itu terjadi adalah apa? Karena adanya akad yang dilakukan. Ketika terjadi akad tadi pernikahan, maka kemudian muncullah hak-hak tersebut, hak suami istri. Ya, kemudian nanti ada hak anak-anak dan seterusnya. Ketika terjadi akad jual beli, maka muncul juga hak untuk mendapatkan barangnya, hak untuk mendapatkan uangnya dari pembeli. Dia akan mendapatkan haknya itu adalah mendapatkan barang atau mungkin manfaatnya. Kemudian dari penjualnya, maka haknya dia itu adalah mendapatkan uang ya dari pembeli tersebut. Ketika ada sewa menyewa, ketika akad-akad yang lainnya, maka muncullah hak tersebut. Sehingga berdasarkan sumbernya, jadi hak itu ada yang berasal secara alami, ya, secara alamiah ketika manusia itu lahir ke dunia ini, ya, atau ada juga hak itu yang muncul karena apa? Karena adanya akad yang dilakukan, ya, karena adanya akad yang dilakukan. Termasuk juga ada sumber lain juga apa nanti yang disebut dengan ikhrasul mubahat, ya, umpamanya kita lagi mana ya, jalan-jalan ke gunung. Ya, nah, tiba-tiba kemudian kita menemukan apa ya, kayak semacam harta karun. Wah, ya. Nah, harta karun, maka karena kita mendapatkan harta karun itu, maka kita memiliki hak atas harta karun tersebut. Nah, itu juga nanti haknya itu adalah hak kebendaan. Oke, dalam dalam kontemporer atau dalam perkembangan IT umpamanya. Oh, ini sangat banyak sekali. Umpamanya saya itu menciptakan satu software, ya, satu software yang bisa mengidentifikasi umpamanya apa ya, mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Itu berarti apa? Saya memiliki hak atas apa? Atas atas aplikasi tersebut. Ya, nanti masuknya biasa ke ya pasti ke hak atas kekayaan intelektual, ya. Kemudian umpamanya mungkin saya itu menciptakan, bukan menciptakan ya, kalau menciptakan itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, membuat satu tadi aplikasi, membuat satu teori, maka kemudian teori itu menjadi hak dari saya. Ya, bisa dikomersilkan atau bisa juga nanti diwakafkan atau disedekahkan. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Akibat hukum, ya. Karena adanya hak itu, maka kemudian memunculkan berbagai efek dari hukum. Ya, contohnya tadi ketika saya itu termasuk juga tadi bekerja, nanti dibahas di tentang kepemilikan. Ketika saya itu bekerja,
kemudian saya mendapatkan gaji, maka uang dari gaji itu adalah apa? Hak saya, ya, hak saya. Sehingga kemudian ketika uang itu sudah ada di tangan saya, maka ada akibat hukumnya. Akibat hukumnya adalah karena itu adalah hak milik saya, karena itu adalah hak saya, maka orang lain tidak boleh melanggar. Melanggar dalam hal ini orang lain tidak boleh mengambil dari saya, ya baik saya tidak tahu ataupun secara paksa, itu tidak diperbolehkan. Nah, berikutnya adalah peralihan atau tasarruf, ya. Ketika saya memiliki hak harta, ketika saya memiliki hak manfaat, maka saya memiliki hak juga untuk apa? Untuk memindahkan, ya, untuk juga menjual, untuk menghibahkan, untuk mensedekahkan, untuk mewakafkan, dan akad-akad yang lainnya. Atau mungkin untuk menghilangkan, ya, tiba-tiba saya punya uang mungkin kesel gitu ya, disobek atau mungkin dibuang gitu ya. Itu hak saya gitu ya. Itu adalah bagian dari hak. Jadi nggak masalah. Nah, yang terakhir dari pembahasan teori tentang hak ini adalah apa? Yaitu berakhirnya hak. Ya, jadi umpamanya tadi seorang anak ketika umpamanya kapan haknya itu terakhir atau kapan haknya itu berakhir, ya secara umum yang paling gampang itu adalah apa? Ketika hak itu berakhir ketika seseorang itu meninggal dunia. Ya, hak atas harta itu otomatis akan hilang juga, akan berakhir ketika seseorang itu meninggal dunia. Ya, demikian juga nanti akad-akad yang lainnya biasanya itu akan berakhir ketika meninggal dunia. Ya, nah meninggal ini dalam konteks teorinya itu ada dua. Pertama adalah meninggal secara hakiki, ya, meninggal secara hakiki, maksudnya betul-betul meninggal, jasadnya ada dikuburkan, nih meninggal dunia, ya. Tapi ada juga yang meninggal sifatnya itu majasi, ya, artinya meninggal yang ditetapkan oleh hakim, yang juga ditetapkan oleh undang-undang. Umpamanya seseorang itu apa ya pergi, ya, atau merantau atau kemana, kemudian tidak ada kabar, ya, tidak ada kabar. Nah, kemudian karena mungkin harta warisnya mau dibagikan atau mungkin ada haknya dan sebagainya, maka kemudian pengadilan ini menetapkan bahwa orang ini sudah meninggal dunia. Nah, itu adalah meninggal atau ya mati secara meninggal yang sifatnya itu majasi. Atau mungkin ada juga orang yang sudah dari umpamanya kecil, dari umpamanya dari usia 10 tahun itu pergi. Kemudian ternyata apa sudah lewat dari 70 tahun nggak kembali. Wah, ini kan insya Allah sudah meninggal gitu ya. Nah, itu juga bisa diambil dari ketetapan hakim melalui pengadilan bahwa orang ini kayaknya udah nggak mungkin lah, orang sekarang 100 tahun itu kan jarang orang hidup itu 100 tahun. Jadi dianggap sudah meninggal dunia. Nah, oke, berarti berakhirnya hak itu nanti sama bersama dengan kepemilikan itu adalah ketika seseorang itu meninggal dunia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah hak itu bisa berakhir juga tadi ketika apa? Dilakukan akad, ya, dilakukan akad atau transaksi atau kontrak, ya. Saya umpamanya memiliki motor, kemudian saya punya hak atas motor itu kan, kepemilikan saya atas motor itu ada. Tetapi kemudian motor itu saya jual, ya. Maka ketika saya jual, saya mendapatkan uang, otomatis apa? Hak kepemilikannya itu berpindah ke orang yang membeli motor itu. Nah, jelas sekali ya. Ketika saya punya rumah, kemudian rumahnya itu saya jual juga, maka otomatis hak kepemilikan atas rumah itu juga akan berpindah. Ya, nah berpindah itu tadi ada tasarruf, kemudian ternyata itu terus menerus berarti sudah berakhir dari sisi sohibul haknya itu, pemiliknya itu otomatis apa? Ya sudah berakhir. Saya sudah nggak memiliki hak lagi gitu ya. Nah tadi kalau mama suami istri ketika dia ternyata ya qadarullah umpamanya dia bercerai, umpamanya berpisah, maka haknya itu ya otomatis sudah hilang, ya sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada tidak ada hak, juga tidak ada nanti kewajibannya. Jadi meninggal dunia, kemudian apa terjadi akad atau dilakukannya akad. Akad berarti semuanya ya, baik akad ekonomi ataupun akad bisnis. Ya contohnya saya punya uang atau saya punya apa ya, punya tanah umpamanya ya alhamdulillah punya tanah 1.000 hektar. Kemudian 1.000 hektar ini saya pindahkan atau saya sodakohkan. Oke, kalau sodakoh berarti dia langsung berpindah. Tapi kalau saya wakafkan, nah ini nanti terjadi sedikit perbedaan pendapat ya tentang kalau umpamanya apakah harta wakaf itu kepemilikannya itu, hak kepemilikannya itu langsung berpindah atau tidak. Ya, jumhur mengatakan ya haknya itu sudah lepas, sudah berakhir. Tapi ada juga yang mengatakan Hanafiyah itu berpendapat bahwa haknya itu masih ada. Sehingga nanti kemudian dalam wakaf itu ada istilah wakaf muakkad.
Ya, wakaf yang sifatnya itu tidak abadi, tidak muabad, sementara. Contohnya gini, saya punya ruko, umpamanya ada punya 3 ruko. Kemudian, udahlah saya wakafkan saja deh ruko ini, tapi hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah itu saya kembalikan. Nah, ini disebut dengan apa? Wakaf muakkad. Ini termasuk wakaf kontemporer, ya, sehingga nanti jangan heran, oh kok ada ya? Oh iya ada. Bahkan sekarang wakaf uang yang muakkad pun ada juga, gitu ya. Karena apa? Karena tadi prinsipnya kaidah dasarnya adalah bahwa wakaf itu adalah termasuk apa? Fiqhiyah, ijtihadiyah. Ya, masalah fikih yang sifatnya itu ijtihadi. Nah, itu kayaknya dibahas di awal, beda antara fikih dengan syariah, insya Allah sudah dibahas, ya. Nah, terakhir dari pembahasan tentang berakhirnya hak itu adalah hak itu diambil alih oleh penguasa, oleh pemerintah yang sah. Nah, ini juga menjadi satu pembahasan juga. Jadi ketika ternyata seseorang itu memiliki rumah, ya, kemudian karena ada keperluan masalah itu rumah itu kemudian digusur atau rumah itu diambil oleh pemerintah dalam hal ini, maka itu juga menjadi kepemilikan yang sah juga oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah, walaupun nanti ya tetap pemerintah itu tidak boleh berlaku zalim juga, gitu ya, ada penggantian dan lain sebagainya. Tapi secara fikih Islam bahwasanya hak itu, ya, hak kepemilikan baik itu harta ataupun apa, ya, ataupun manfaat itu bisa berakhir dengan adanya diambil oleh penguasa, oleh pemerintah, karena kita memiliki kewajiban untuk apa? Atiullah wa atur rasul wa ulil amri, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintah. Nah, ini adalah teori-teori tentang hak yang ada di dalam Islam. Nah, hak yang kontemporer tentu saja yaitu hak yang terkait dengan akad-akad transaksi kontemporer atau transaksi yang kekinian. Ya, banyak sekali hak yang sifatnya itu mungkin belum dibahas. Nah, nanti kita bisa diskusikan. Baik, itu teori tentang apa? Tentang nadhariyatul hukuk atau teori tentang hak. Berikutnya, karena ini sudah 39, ya, 20 menit berikutnya kita akan bahas tentang teori kepemilikan dalam Islam. Jadi menyambung sebenarnya hak kemudian kepemilikan. Ya, kenapa tidak semuanya kepemilikan itu hak? Ada juga hak itu sifatnya yang tidak memiliki. Ya, contohnya tadi hak-hak yang sifatnya itu apa? Bukan kebendaan. Kalau hak kepemilikan biasanya itu adalah hak yang sifatnya itu apa? Kebendaan. Dan kita akan bahas pertama dari sisi definisi, yang kedua dari sisi sebabnya, sumber-sumber dari kepemilikan, yang ketiga aksam, pembagian dari kepemilikan, kemudian juga prinsip dasar dari kepemilikan, kemudian objek dari kepemilikan. Oke, sebelum dilanjut saya ulang lagi, suara saya masih terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Ya, Pak. terima kasih. Jelas. Kita lanjutkan. Kita akan belajar bersama. Ini kayaknya serius banget siang-siang. Aduh, aku udah mulai ngantuk nih kayaknya ya. Mudah-mudahan semangat nih. Oke, teori kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, yang disebut dengan kepemilikan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu malaka yamliku milkan. Ya, malaka yamliku milkan atau malika yamliku milkan. Tapi malaka, ya, memiliki. Ya, yamliku betul memiliki, milkan kepemilikan, ya, bisa dari kata-kata malaka ini bisa artinya itu memiliki, kemudian menguasai, kemudian juga mengumpulkan. Nah, Fairuz Abadi dalam kamus beliau Al-Qamus Al-Mukhid, beliau mengatakan bahwa malaka itu maknanya adalah memiliki atau menguasai. Ya, misalnya perkataan, ya, umpamanya saya memiliki sesuatu dengan kepemilikan yang penuh. Ya, malaktu bimilkin taman. Ya, malaktu bimilki taman atau bimilkiyati tamah. Saya memiliki sesuatu dengan apa? Dengan kepemilikan yang sempurna. Kita nanti akan bahas tentang apa itu kepemilikan sempurna. Tetapi makna secara etimologi, secara bahasa, bahwa kata-kata kepemilikan, kalau bahasa Arab kan berarti ada kata-kata, ada imbuhan ke, ada juga akhiran an, dan juga ada sisipan pe, milik. Ya, namanya juga milik. Ini milik saya. Berarti milik itu bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab, dari kata-kata malaka. Ya, malaka itu artinya adalah memiliki. Ya, oke. Nah, kemudian juga
ya, terkait dengan bahasa juga, bahwa kata-kata malaka juga kita ambil juga dari secara bahasa juga dalam Lisanul Arab dari Ibnu Mandur. Jadi nanti level yang agak cukup tinggi, cukup bagus dari S1, S2, S3 juga menggunakan untuk bahasa itu adalah namanya Lisanul Arab. Lebih kurang antara 5 sampai 7 ya 4 atau 5 7 7 jilid kamus itu yang bicara tentang makna dalam bahasa Arab, ya. Makna dalam bahasa Arab itu yang e-booknya juga ada, tadi saya katakan gratis, nggak usah beli gitu ya. Nah, Ibnu Mandur beliau mengatakan bahwa al-malikul mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kajian dalam ekonomi syariah. Insya Allah udah tahu ya bahwasanya pemilik mutlak segala yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya di semesta ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, jadi segala yang ada di langit, yang ada di bumi, di semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Beliau sehingga Ibnu Mandur mengatakan al-malikul mutlaq, al-malik huwallahu azza wa jalla. Ya, al-malik, pemilik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, malikul mulk, raja di raja. Ya, baginya segala kekuasaan, dialah maliki yaumiddin. Nah, sering kita baca kan 17 kali minimal dalam sholat itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nanti ada bacanya, ada yang maliki, ada juga yang maliki yaumiddin. Maknanya adalah bisa pemilik hari kiamat atau juga yang menguasai hari kiamat. Ya, dia juga pemilik penciptaan dan juga pemelihara dan pemilik seluruh alam semesta. Robbul alamin. Makna Rob sendiri itu juga memiliki makna juga adalah malik atau milik atau pemilik. Oke, ya, milik, pemilik, jelas. Kemudian juga Mustafa Ahmad Zarko beliau mengatakan bahwa hakul milkiyah atau hakul milk, kepemilikan itu secara bahasa itu adalah artinya adalah milkiyatul mal, kepemilikan atas harta dan juga kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Tadi saya katakan kalau saya umpamanya punya motor, ya, saya punya kendaraan, maka saya punya hak atas kendaraan itu. Kemudian saya juga punya hak, punya kewenangan untuk bertindak atas harta tersebut, ya, atas kendaraan tersebut. Motor itu mau saya sewakan, mau saya jual, mau saya buang, mau saya wakafkan, ya terserah gitu ya. Terserah karena saya memiliki hak itu. Nah, hak kepemilikan atas motor. Jelas? Nah, itu Mustafa Masalku berdebat seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita juga peringatkan dengan kepemilikan di dalam Al-Quran. Masih ingat kemarin harta di dalam Al-Quran, kita juga bicara tentang kepemilikan dalam Al-Quran. Contohnya di surat Jin ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudorotan pun kepadamu dan tidak pula kemanfaatan. Ini adalah perkataan dari jin, ya. Jin yang mengatakan jin itu dia nggak bisa tidak bisa memudaratkan kita, tidak bisa membahayakan kita dan juga tidak memberikan manfaat. Ini la amliku. Ada kata-kata amliku, tidak kuasa, tidak bisa, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau masih ada nih yang takut-takut dengan hantu, yang takut-takut dengan jin, ya, hantu dengan jin itu dia tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Ya, jangan nakut-nakutin itu, sebenarnya dia itu hanya mungkin ya jin yang jahat itu biasanya itu yang menggoda gitu ya. Jadi ya mereka memang ada yakin, tapi dia itu tidak berikan manfaat, tidak juga memberikan mudarat gitu ya. Ini buktinya di surat Jin ayat ke-21. Tapi konteksnya adalah bahwa kepemilikan atau milik itu artinya juga ada tidak kuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga di surat Al-Ma'arij tadi, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, ini ada kata-kata malakat. Ini nanti dalam konteksnya itu adalah budak-budak yang dimiliki. Kita fokus kepada yang dimiliki, malakat, ya, malakat yang dimiliki. Oke, demikian juga dalam surat Al-Isra ayat ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah,
Panggilah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan ya untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa baik itu patung, baik itu berhala, baik itu tadi jin, syaiton, kemudian juga tuhan-tuhan yang lainnya, ya termasuk juga dukun dan lain sebagainya, mereka itu tidak memiliki kekuasaan ya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuna kasfadurri. Ya, jadi kita jangan takut nih kalau umpamanya ada kita masih takut dengan sesuatu, dengan mungkin ada yang menakutkan atau mungkin kita merasa bahwa kayaknya ini betul-betul sangat bahaya. Nah, sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi dan tidak ada yang bisa mendatangkan mudorot kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari tauhid. Jadi harus yakin ya bahwasanya segala sesuatu itu tidak akan bisa memberi manfaat dan mudorot kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, konteksnya dari kepemilikan di dalam Al-Qur'an. Jadi masih merujuk juga sebenarnya secara bahasa. Yang berikutnya, kepemilikan atau milik secara terminologi, secara istilah, secara syar'a. Saya ambil dari pendapatnya Khalid Abdurrahman Ahmad. Beliau mengatakan bahwasanya kepemilikan itu adalah penguasaan harta yang bersumber dari hal-hal yang disyariatkan. Jadi yang dimaksud dengan kepemilikan itu adalah adalah penguasaan kita, ya kepemilikan, kekuasaan atas harta yang itu bersumber dari syariat. Maksudnya sah secara syariat. Nah, kita ambil lagi pendapat dari Wahbah Zuhaili, ya beliau seorang ahli dari Timur Tengah sana. Beliau mengatakan bahwasanya yang disebut dengan milkiyah itu adalah alaqatun bainal insan wal mal aqarruha syar taj'aluhu muhtason bihi wa yatasarrafu fihi bikulli tasarrufat ma lam yujad mani'u minat tasarruf. Ya, jadi yang disebut dengan kepemilikan itu adalah hubungan, ikatan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara. Jadi bisa dikatakan juga bisa dikatakan hak ya, hak kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh manusia yang ditetapkan secara syara. Maksudnya ditetapkan secara syara itu adalah sah secara syar'i. Ya, pemiliknya dikatakan itu ya, pemiliknya itu mempunyai hak yang khusus yang diperbolehkan untuk memanfaatkannya, mengeksploitasinya selama ya ma'lam yujad mani'u minat tasarruf, selama tidak ada halangan syara. Contohnya tadi kalau saya akan contohkan, saya punya motor saya buang aja gitu ya. Nah, dibuang aja berarti itu nggak boleh. Kenapa? Karena syara itu melarang untuk wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Kita tidak boleh tabdzir, mubadzir. Kita tidak boleh juga israf, ya kan? Ya dikatakan dikatakan itu tidak boleh kita menggunakan wala tasarrufu wala tusrifu. Ya innallaha la yuhibbul musrifin. Ya tidak boleh kita israf, itu larangan-larangan syarak juga. Termasuk juga larangan-larangan sifatnya itu sifatnya itu diharamkan. Jadi gini, mentang-mentang kita punya harta, kita punya kepemilikan, kita punya uang, kemudian kita gunakan untuk untuk foya-foya, apalagi naudzubillah ya, untuk yang haram. Maka itu yang haram itu berarti itu termasuk termasuk yang mani'us syar, ya, larangan, halangan yang ditetapkan oleh syar'i, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian juga dikatakan juga yang disebut dengan kepemilikan juga ikhtisasu bi syai'in yamna'ul ghairu minhu wa yumkinu sahibahu minat tasarrufi ibtida'an illa liman syar'i. Kurang lebih sama. Jadi keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasarruf secara langsung kecuali ada halangan syara. Jadi karena adanya kepemilikan kita atas suatu harta, atas suatu benda, maka orang lain itu tidak boleh ya untuk melanggarnya, mengambilnya, ya merampasnya, mencurinya, ya merampoknya, ya tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah hak dari seseorang. Kemudian Muhammad Abu beliau mengatakan bahwa
pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum. Nah, ini kurang lebihnya juga sama. Kemudian Mustafa Ahmad Sarko juga tadi yang sebelumnya juga sama, ini juga sama juga. Kemudian Ali Al-Khalifi tadi nilainya juga sama juga, ikhtisasu yumkinu sahibahu syar'an, tadi sudah saya bacakan di di definisi tentang hak itu yang sebelumnya. Oke, saya ambil juga dari nanti buku Ensiklopedia Hukum Islam, ini terbitan bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau secara bahasa istilah itu ngambil dari kamus, kemudian juga ngambil dari ensiklopedia. Di Ensiklopedia Hukum Islam mengatakan bahwa yang namanya kepemilikan itu adalah hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui secara syara, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali ada halangan syara. Ya, ini jelas sekali. Jadi bisa dikatakan ya ikatan bisa juga. Jadi ikatan korelasi antara seseorang dengan harta. Nah, harta itu kemarin kita sudah katakan, harta itu bukan hanya materi, bukan hanya ain, tetapi juga manfaat, tetapi juga harta-harta kontemporer itu juga masuk ke dalam bagian dari harta. Oke, itu adalah pengertian definisi dari kepemilikan. Berikutnya adalah pembagian dari kepemilikan. Ini penting sekali. Ya, jadi kalau ditanya kepemilikan itu ada berapa? Ya, satu teori mengatakan 2, satu lagi mengatakan 3. Oke, yang pertama disebut dengan apa? Milkiyatul ammah, ya, kepemilikan umum atau collective property, ya, di mana yaitu kepemilikan bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Kemarin kita sudah sebutkan salah satu hadis dari Nabi, al-muslimuna syuraka fis salas, ya. Umat Islam itu berserikat, ya, memiliki kepemilikan yang sama atas 3. Yang pertama adalah alma, air, kemudian anar, ya, api. Air itu berarti adalah ya air untuk kebutuhan kita itu adalah baik laut, sungai, kemudian juga mata air itu sejatinya adalah milik umat Islam semuanya atau milik umat manusia semua atau kepemilikan umum, ya, semuanya. Ya, kemudian nar, api. Api itu bisa masuk sekarang itu adalah bahan bakar minyak. Ya, bahan bakar minyak, ya, dari mulai mungkin premium, kemudian juga mungkin solar, kemudian juga mungkin juga bensol dan sebagainya. Nah, semua itu adalah kepemilikan umum, ya, kepemilikan umum yang itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Kenapa? Ya pasti hikmahnya, manfaatnya adalah kalau dia dimiliki oleh individu atau bahasa sekarang itu privatisasi, nanti akan terjadi eksploitasi, kemudian juga masyarakat lain atau orang lain, ya, masyarakat itu akan terdolimi. Contohnya gini, ketika mata air itu ternyata dikuasai oleh perusahaan tertentu, ya maka kemudian Kemudian masyarakat untuk mendapatkan air itu akan kesulitan. Ya, akan kesulitan, dia harus membeli dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga bensin premium BBM itu dikuasai oleh swasta maka dia akan melakukan dia akan menjual sebanyak-banyaknya, apalagi nanti dengan konsep dari kapitalisme tentu lebih parah lagi, ya. Oke, pertama adalah milkiyatul ammah, kepemilikan umum. Yang kedua adalah milkiyatul khosoh, kepemilikan khusus. Apa itu? Kepemilikan oleh seseorang atas suatu harta, ya, atas sesuatu harta. Nah, oleh seseorang sebenarnya bisa juga oleh beberapa orang. Contohnya gini, ketika dalam keluarga, ayah ibunya itu meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta, maka harta yang ditinggalkan itu adalah milik bersama dari ahli waris. Sebelum dibagi itu adalah milik bersama bagi ahli waris. Atau mungkin di sebuah perumahan ada fasilitas untuk itu balai warga. Nah, maka balai warga itu adalah milik bersama dari pemilik atau dari penghuni kompleks perumahan tersebut. Dia masuk ke dalam milkiyatul khosoh. Ya, milkiyatul khosoh. Kenapa? Karena dia spesifik kepemilikannya itu khusus, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi sebenarnya, yaitu dia sebenarnya masuk ke kepemilikan umum. Ketika kepemilikan umum itu kan siapa yang mengelola? Itu kemudian muncul teori milkiyatud daulah, kepemilikan daulah atau kepemilikan negara. Ya, kalau dalam konteks Indonesia terutama adalah kepemilikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa? Ya, dari mulai sungai,
laut, jembatan, kemudian fasilitas umum, kemudian mata air dan sebagainya itu adalah kepemilikannya umum, tetapi kemudian dikuasai oleh negara yang disebut dengan apa? Milkiyatud daulah. Sehingga secara jenis kepemilikan itu ya kita sebutnya ada tiga. Pertama adalah kepemilikan umum, kedua kepemilikan individu, fardiyah, yang ketiga itu adalah kepemilikan daulah atau kepemilikan negara. Milkiyatul ammah, milkiyatul daulah dengan milkiyatul khosoh. Ya, bolak-balik nggak apa-apa lah. Intinya kepemilikan pribadi, individu, kepemilikan umum, dan juga kepemilikan negara. Itu berdasarkan kepemilikannya. Impact-nya bagaimana untuk kajian ekonomi dan bisnis kontemporer? Banyak sekali. Ya, salah satunya adalah bahwa ketika dia itu kepemilikan umum, ya maka sejatinya dia harus apa? Harus dikelola oleh negara. Ya tidak boleh ada privatisasi yang mendolimi warga negara, umpamanya masyarakat di sekitarnya. Kalau kepemilikan khusus berarti karena dia khusus maka tidak boleh orang lain itu untuk melanggarnya, tidak boleh orang lain itu untuk apa? Untuk mengambilnya, untuk mencurinya, untuk dan sebagainya yang tidak tanpa adanya keridoan dari pemiliknya. Oke, milkiyatud daulah karena itu adalah milik negara, maka negara dalam hal ini berarti pemimpin negara ya berarti bertanggung jawab atas pengelolaan dari negara tersebut atau atas kepemilikan tersebut. Oke. Saya ngambil sedikit, ini lepas dari kontroversinya, ada Taqiyuddin An-Nabhani, beliau mengatakan bahwa kepemilikan umum itu adalah sebuah izin dari syari kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda karena mereka masing-masing saling membutuhkan. Dan asyari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Ini Taqiyuddin beliau mengatakan kepemilikan umum ya kepemilikannya memang itu tidak boleh orang individu itu untuk memilikinya. Kenapa? Karena kalau dimiliki oleh individu bisa jadi masyarakat itu akan terdolimi. Gitu ya. Terdolimi karena apa? Karena tidak bisa mengakses dari kepemilikan tersebut. Oke. Kemudian juga Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib dalam kitab beliau Mabadi' Iqtisad Al-Islami, beliau mengatakan kepemilikan yang berada di bawah kekuasaan negara di mana manfaatnya itu digunakan bagi kepentingan umum kaum muslimin dan warga negara yang lainnya, termasuk dalamnya adalah kepemilikan Baitul Mal. Nah, dalam hal ini tadi, jadi Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib beliau mengatakan kepemilikan umum ya itu adalah kepemilikan yang memang berada di bawah kekuasaan negara ya. Kenapa? Karena manfaatnya nanti untuk seluruh warga negara gitu kan. Jadi tidak boleh dimiliki oleh individu. Sebenarnya termasuk juga mungkin kalau ada satu pulau gitu ya, padahal masyarakat sekitar itu membutuhkan pulau itu, ya maka sebenarnya tidak boleh untuk dimiliki oleh satu individu tertentu atau mungkin satu perusahaan tertentu. Ini terkait dengan apa ya? Dengan tentang kepemilikan. Oke. Nah, kemudian Khalid Abdurrahman Ahmad beliau juga mengatakan bahwa kepemilikan umum itu adalah apa? Yang sifatnya itu dia itu lebih umum dan lebih komprehensif dibandingkan kepemilikan jamaah atau kepemilikan bersama. Tadi contohnya kalau kepemilikan umum berarti ya jalan raya, jembatan, kemudian juga nanti ada terminal, kemudian juga stasiun dan sebagainya itu kepemilikan umum, taman juga gitu ya, kemudian juga hutan, ya laut juga itu adalah kepemilikan. Jadi warga negara itu berhak untuk mengaksesnya, ya berhak untuk mendapatkan kebutuhannya di situ, ya kan, umpamanya umpamanya seorang nelayan itu dia pengen cari ikan, ya di lautan kan bebas, namanya juga laut itu kan kepemilikan bersama, bebas gitu ya, kecuali nanti dengan mungkin hukum internasional ya orang nelayan Indonesia tidak boleh mengambil ikan di perairan Malaysia atau perairan Filipina atau perairan Singapura dan sebagainya. Itu mungkin nanti karena sifatnya itu lebih kontemporer. Tapi secara umum bahwa setiap manusia itu berhak untuk memanfaatkan dari kepemilikan sifatnya itu umum. Oke, Wabazuli juga mengatakan terkait dengan kepemilikan hartanya ini ya. Contohnya masyarakat yang kepemilikan umum itu adalah jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, taman umum, perpustakaan umum dan sebagainya. Itu adalah kepemilikan yang sifatnya itu umum. Oke. Malami al-Mustama al-Muslim alladhi nanshuduhu ya, Yusuf Qardawi juga mengatakan tentang Islam itu membolehkan kepemilikan ya oleh individu
Akan tetapi jika sesuatu itu merupakan hajat hidup orang banyak, orang ramai, maka kepemilikannya itu menjadi kepemilikan apa, jamaah atau kepemilikan umum, dan nanti dikuasai oleh negara atau dikelola oleh negara. Nah, ini bicara tentang kepemilikan umum. Kemudian kepemilikan khusus berarti kebalikannya, ya. Ringkasnya, udah lewat dikit waktunya nih. Ringkasnya itu bahwa kepemilikan khusus ya kepemilikannya memang dimiliki oleh individu tertentu, oleh perusahaan tertentu, oleh komunitas terbatas tertentu. Oke, dikit lagi, 8 menit lagi, saya cepatkan nih. Oke, lanjut. Kepemilikan khusus. Ini bicara tentang kepemilikan khusus, boleh dibaca. Sumber kepemilikan, ini yang paling penting. Tadi saya katakan, jadi ketika saya memiliki harta, sumbernya itu dari mana? Yang pertama adalah ihrazul mubahat, penguasaan harta mubah. Ya kan, penguasaan harta mubah. Contohnya ya banyak sekali, ya umpamanya saya mancing ikan di laut, ya otomatis itu kan karena harta mubah saya miliki. Saya ngambil di hutan, umpamanya hutannya hutan umum, ya, bukan hutan yang milik umpamanya perhutani. Kalau milik perhutani biasanya diambil atau dihukum biasanya itu. Jadi ikhrajul mubahat itu adalah mengambil, ya, harta, ya, mengambil sesuatu yang berasal dari apa? Dari kepemilikan umum, sifatnya itu mubah. Ya, contohnya di sini itu adalah apa? Ambil ikan di lautan, kemudian berburu, ya, kemudian juga hasil hutan, ya, itu umum lah gitu ya. Termasuk nanti juga apa? Bekerja. Nah, ya, kalau dalam kontemporer itu tadi adalah umpamanya dia menciptakan atau membuat aplikasi. Kemudian dia menghasilkan satu teori, kemudian dia membuat satu model bisnis, umpamanya satu model dari kerangka untuk teori-teori untuk pelatihan, training dan lain sebagainya. Nah, dia masuk ke dalam ikhrajul mubahat. Sehingga kalau dia punya paten, umpamanya dia punya copyright, umpamanya dia punya brand tertentu, umpamanya itu dia masuk ke dalam ikhrajul mubahat. Oke, yang pertama berarti ikhrajul mubahat itu adalah apa? Perolehan harta yang berasal dari apa? Harta yang mubah, yang apa, yang sifatnya itu umum, gitu ya, sifatnya itu umum, bukan individu, bukan milik perorangan, ya. Jadi tadi kalau umpamanya ada satu pulau ternyata sudah dikuasai oleh individu, orang ataupun perusahaan, ya, walaupun itu sebenarnya tidak boleh, tapi kemudian ketika itu sudah terjadi, maka ya tidak boleh ngambil pohon di situ. Itu berarti termasuk mencuri, gitu ya, tidak boleh dilakukan seperti itu. Oke, yang kedua adalah at-tawalud. Apa itu tawalud? Yaitu anak pinak atau berkembang biak. Ya, artinya hasil dari harta yang telah dimiliki sebelumnya yang berkembang biak dan bertambah secara alami atau rekayasa. Gampang sekali. Saya punya kambing, saya punya ayam, kemudian ayamnya itu bertelur, punya menetas, kemudian saya punya kambing, kambingnya itu beranak, maka anak ayam dengan anak kambing itu punya saya. Saya punya pohon jambu, saya punya pohon nangka, saya punya pohon apa, mangga, ya. Ketika nangka itu dia berbuah, maka itu jadi milik saya, gitu kan. Jambu itu jadi milik saya, itu namanya disebut dengan apa? At-tawalud, ya. Kemudian juga saya punya uang, kemudian uang itu saya tabung di bank syariah, kemudian ada bagi hasilnya, maka bagi hasil itu adalah termasuk tawalud, ya. Kemudian saya punya uang, saya investasikan, saya buat bisnis, kemudian dapat hasilnya, itu juga tawalud, ya. Gampang, ya, gampang sekali, nggak ada yang susah. Ikhrajul mubahat, yang kedua adalah tawalud. Yang ketiga adalah al-khalafiyah atau penggantian, yaitu penggantian seorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lain. Ya, contohnya tadi ketika seseorang itu orang tuanya itu meninggal dunia, kemudian anaknya langsung dapat warisan. Nah, itu nanti disebut dengan apa? Khalafiyah. Ya, jadi peralihan harta, peralihan atau penggantian, ya, itu disebut dengan khalafiyah. Kemudian yang keempat itu adalah al-akad tadi atau transaksi. Ini sama dengan yang di hak tadi, bahwa ijab dan qabul yang itu sah secara syar'i itu akan mengalihkan, ya, atau akan juga memunculkan hak kepemilikan baru bagi orang yang apa, yang melakukan transaksi tersebut. Di sini akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas yang berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, baik hak atau baik akad yang sifatnya itu tijari, bisnis, nanti akan belajar di pertemuan berikutnya, ataupun yang sifatnya itu tabarru atau sosial. Intinya adalah seluruh jenis akad transaksi itu adalah sebab atau sumber dari kepemilikan. Kalau transaksinya itu sah, maka kepemilikannya juga sah. Tetapi kalau akad transaksi ternyata batal, ya, tidak sesuai dengan syariat, ada unsur haramnya, maka itu menjadi tidak sah. Oke. Nah, ini termasuk pemperbuatan yang
kepemilikan tadi yang sebut kepemilikan yang haram. Apa itu? Ya jelas berbuat curang dalam berbagai hal, ya curang dalam jual beli, dalam bekerja, dalam bertani. Ya nanti kalau di manajemen bisnis syariah itu ada umpamanya dia itu bekerja. Kemudian tadi di surat apa Al-Maidah ingat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kemudian orang itu bekerja, kontraknya itu adalah dari jam 8 sampai jam 4. Tapi ternyata kemudian dia itu apa? Ternyata dia itu datang jam 10, pulang jam 3. Maka hasil dari kerjanya sebagian itu bisa jadi dia itu haram. Ya kenapa? Karena dia curang dalam bekerja, pulang datang tidak sesuai dengan kesepakatan, kemudian juga pulang tidak sesuai dengan kesepakatan. Nanti kalau di manajemen SDM ini termasuk hal yang sumber-sumber yang diharamkan dalam Islam. Oke, itu yang pertama ya, berbuat curang ya. Kepemilikannya berarti tidak sah tuh ya. Kedua adalah istighlal, yaitu berkhianat kepada manusia di dalam berniaga atau hulul ya. Hulul ini ada beberapa terjemahan, kadang korupsi itu juga diistilahkan dengan hulul ya. Hulul itu adalah berkhianat ya. Korupsi itu ada istilah hulul, ada juga istilah ikhtilas. Ikhtilas itu sebenarnya lebih ke arah apa ya, lebih ke arah ya mencopet gitu ya, mencopet ya. Mungkin kalau sekarang ya mirip, kalau korupsi dikatakan mencuri ya dekat-dekat lah itu. Walaupun kalau dalam Islam itu hulul bisa. Kalau hulul ini kan wa may yaghlul ya'ti yaumal qiyamah, barang siapa yang berbuat hulul di dunia maka nanti akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan yang sangat merugi. Hulul itu asal usulnya adalah ketika salah satu dari sahabat Nabi ya, bisa dikatakan sahabat atau ini jadi ketika Nabi itu berperang kemudian mendapatkan harta ghanimah. Nah, salah satu dari prajuritnya itu ada yang ghanimah itu sebelum dibagikan dia ambil dulu ya, diambil dulu padahal tidak boleh diambil sebelum dikumpulkan dulu. Ghanimahnya itu dikumpulkan dulu baru nanti dibagikan, dia akan dapat haknya. Nah, ini dia belum dikumpulkan, dia ngambil terlebih dahulu. Ini termasuk ghulul. Nah, dalam konteks ini ya korupsi bisa juga dikatakan sebagai ghulul. Nah, termasuk juga yang berikutnya adalah bekerjasama dengan orang yang zalim, yaitu orang yang musuh umat Islam dan juga kaum muslim pada umumnya. Ini bagian dari kepemilikan harta yang tidak sah, bekerja dengan jalan yang jelek. Ini kemarin sempat yang viral itu ya, yang viral pekerjaan yang haram. Berzina jelas, menyanyi ini agak sedikit kontroversi. Menari juga kontroversi, pemain sinetron atau yang semisalnya dan sebagainya ini agak sedikit kontroversi. Bekerja pada tempat yang maksiat di bioskop, bioskopnya nanti perlu dirinci lagi juga. Teater, menjual homer jelas, kemudian juga kemaksiatan lainnya juga jelas, mencuri, merampok, merampas, korupsi dan sebagainya itu juga jelas juga. Riba, ikhtikar dan sebagainya nanti akan dibahas di pembahasan tentang maghrib big night, maisir, ghoror, riba, tadlis, ghoben, kemudian juga talaki rukban, kemudian juga ikhtikar, kemudian juga agis dan seterusnya. Kalau ada unsur-unsur itu dalam jual belinya, dalam transaksinya, maka kepemilikannya itu haram. Artinya kepemilikannya itu juga tidak sah. Terakhir sekali, udah lewat ya. Kepemilikan itu ada dua, yang sempurna milkut tam atau milkiyatut tamah dengan milkun nakis atau milkiyatun nakisoh atau kepemilikan yang tidak sempurna. Kepemilikan yang sempurna berarti ain, benda dan manfaat itu dia miliki. Sedangkan yang tidak sempurna itu adalah hanya manfaatnya saja. Contohnya gini gampang. Kalau saya punya rumah, maka rumah saya itu adalah kepemilikan sempurna karena rumah saya itu saya punya rumahnya, kemudian saya memanfaatkannya. Tapi kalau ternyata saya sewa rumah, berarti milkiahnya itu adalah nakisoh atau miliknya itu adalah nakis. Kenapa? Karena saya tidak memiliki ainnya, saya hanya memiliki manfaatnya saja. Nah, itu mudah. Ya ini kepemilikan tidak sempurna, kemudian terakhir berakhirnya kepemilikan. Tadi yang bersama dengan berakhirnya dari hak pertama itu adalah meninggal dunia, meninggalnya pemilik hak ya, itu berarti otomatis berakhir. Kemudian juga pemilik hak melakukan transaksi tadi yang akad. Kemudian yang ketiga itu adalah pengambilan oleh penguasa karena kemaslahatan bersama. Nah, ini menjadi bagian dalam berakhirnya dari hak kepemilikan. Jadi langsung nyambung tuh, hak kepemilikan harta. Walaupun tadi hak itu ada yang sifatnya itu bukan atau belum kebendaan, ya ada juga tadi yang sifatnya dia bukan kebendaan, tetapi hak yang sifatnya memang hanya intifa atau manfaat ya. Sedangkan tadi kalau hak itu disambungkan dengan hak kepemilikan atas harta,
Oh, ini ada yang baru masuk. Aduh, mohon maaf nih, nggak ngelihat. Nah, kalau hak kepemilikan atas harta, oh iya, aduh. Nanti lihat rekamannya ya. Silakan yang dua baru gabung itu nanti nggak lihat di rekamannya ada kok, tenang aja. Rekamannya saya rekam pun nanti saya upload di di YouTube saya. Nah, balik lagi tadi, jadi kepemilikan itu kalau yang sempurna, yang tidak sempurna, ya kalau yang sempurna itu berarti kepemilikan atas ain dan hartanya, kemudian yang tidak sempurna berarti hanya ainnya saja atau harta materinya saja atau manfaatnya saja. Nah, berakhirnya kepemilikan sama juga nanti dengan apa? Berakhirnya hak. Hak itu bisa harta, bisa sesuatu selain harta. Kepemilikan itu biasanya adalah harta benda atau materi. Sehingga hak kepemilikan harta otomatis hak yang ada pada kepemilikan harta. Sebabnya tadi ada tiga, kemudian efeknya atau impactnya, kemudian juga sampai ke akhirnya. Nah, ini pembahasan kita terkait dengan teori tentang hak dan kepemilikan di dalam Islam. Mudah-mudahan belum begitu paham, karena nanti kalau paham harus diulang lagi, dibaca lagi slide-nya, kemudian nanti meresume. Resumenya itu cukup dalam mind map, atau kalau sepakat yaudahlah pakai PowerPoint saja, cukup 2 slide. Slide pertama itu adalah slide pertama itu adalah teori tentang hak, slide kedua itu adalah teori tentang tentang kepemilikan dalam bentuk smart chart, ya, atau bagan-bagan, yang penting satu itu saja, nggak boleh ada tulisan, hanya gambar, tulisannya di tengah gambar itu. Oke, itu dari saya. Sekarang saya berikan kesempatan, masih ada waktu sampai ya 14.30 atau 14.45 untuk saya berikan kesempatan untuk yang bertanya. Saya persilakan untuk yang bertanya. Silahkan. Saya pengen bertanya, Pak. Oke, silakan gantian ya, Raihan Syawari. Silakan. Assalamualaikum. Ini mungkin pertanyaan saya kaitannya sama agak berkaitan dengan akhwal syakhsiyah sih, Pak. Tapi ada hubungan begitu hak pemilikan juga. Ini Pak, kalau misalnya ya, dalam ilmu waris misalnya Pak, ada mati hukmi itu Pak, seperti yang tadi Bapak jelaskan gitu Pak, yang ditetapkan karena dia nggak ada kabar selama beberapa tahun gitu Pak. Kalau Pak, warisannya udah dibagiin gitu Pak, udah dibagikan. Tapi selang berapa lama orangnya balik lagi, itu gimana Pak hukumnya Pak? Terima kasih. Ya, betul. Oke. Baik, terima kasih untuk Raihan Syawari. Jadi ada tadi itu pembagian harta waris atas seseorang yang dianggap sudah meninggal dunia gitu ya. Tetapi kemudian qadarullah ternyata dia itu masih hidup dan juga kembali ya. Maka kemudian apakah atau siapakah yang apakah hartanya itu, apakah dia itu akan diberikan kembali hartanya atau tidak. Nah, maka dalam hal ini ya pertama adalah dilihat dari sisi ininya. Pertama itu dilihat dari sisi dari sisi ketetapan hukumnya itu. Maksudnya adalah ketetapan yang dimaksud itu adalah ketika dia itu meninggal, siapa yang menetapkan bahwa dia itu sudah meninggal dunia. Nah, tentu saja dalam konteks hal ini adalah yang menetapkan dia itu seseorang itu meninggal atau tidak itu adalah pemerintah, dalam hal ini adalah pengadilan. Sehingga kemudian kemudian yang berhak untuk menetapkan seseorang itu meninggal secara majazi itu adalah pemerintah, dalam hal ini adalah pengadilan. Sehingga kemudian kemudian yang berhak untuk nanti memutuskan kembali apakah dia itu yang tadi orang itu kembali itu apakah dia itu akan kembali mendapatkan hartanya atau tidak bisa lagi tidak bisa lagi dikembalikan lagi, maka akan dikembalikan lagi ke pengadilan. Nah, berarti pertanyaannya apakah orang ini akan mendapatkan kembali hartanya? Maka dia orang itu ketika memang dia itu datang dan dia ternyata masih hidup, maka
pihak yang memutuskan bahwa dia itu meninggal harus bertanggung jawab untuk merevisi kembali, ya, untuk memperbaiki kembali atau untuk mengembalikan kembali hak dari orang yang datang tersebut. Kenapa? Karena ini termasuk bahasa ini mungkin gegabah gitu ya, gegabah, terlalu cepat memvonis. Padahal nanti kalau umpamanya di pengadilan baik itu negeri ataupun agama, pasti dia akan dilihat dulu ini betul-betul meninggal atau tidak. Dia akan dilakukan beberapa kali. Nah, ketika pun kemudian ternyata divonis meninggal oleh pengadilan, kemudian ternyata dia kembali masih hidup, maka pengadilan itu atau orang tersebut bisa mengajukan kembali ke pengadilan tersebut dan akan diputuskan kembali. Nah, kalau menurut saya maka sejatinya kalau orang itu memang betul-betul masih hidup, maka hendaknya dikembalikan kembali hak dari orang yang masih hidup tersebut. Ya, kenapa? Karena itu memang betul-betul dia haknya, dan perkara putusan yang sudah terlanjur, maka itu kita kembalikan kepada pemerintah, kita kembalikan kepada pengadilan untuk merevisi yang pertama tadi itu, kemudian memutuskan kembali tentang hak dari hartanya tersebut, ya. Ya, bisa jadi jawaban saya salah, wallahu a'lam, tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa harta yang sudah dibagi itu dikembalikan lagi kepada orang yang tadi masih hidup tersebut, gitu ya. Nah, tentu saja nanti dengan asas wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka itu dimusyawarahkan, ya, dimusyawarahkan tentu saja dengan cara-cara yang islami, dengan cara-cara yang baik. Nah, baik itu secara syura yang sifatnya itu non litigasi, yaitu secara kekeluargaan, ataupun litigasi, ya, secara formal di pengadilan, baik itu pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Itu insya Allah lebih adil dan menenteramkan, ya, bagi semua individu. Baik, terima kasih untuk Rehan, ya. Seperti itu kalau pendapat saya, kalau masih hidup. Ya. Terima kasih. Oh iya Pak, satu lagi boleh Pak? Ada yang kelupaan Pak. Oke. Ini Pak terkait dengan mimbab tarbiyah orang tua ke anaknya, kan misalnya orang tua itu kan punya membelikan anaknya mainan, otomatis mainan tersebut udah jadi milik anaknya kan Pak. Terus karena suatu sebab, karena anaknya mungkin nakal, mainan itu diambil lagi sama orang tuanya. Itu hukumnya gimana Pak? Secara teori hak milik gitu Pak. Terima kasih. Itu tarbiyah soalnya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Ya, betul. Oke, terima kasih untuk yang bertanya. Menarik sekali ini pertanyaannya gitu ya, karena terkait dengan kepemilikan. Nah, betul, memang di sini tuh Masih dengar ya? Nah, terima kasih. Saya takut kehilangan ini ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik karena memang ada dua hal yang seolah-olah itu terjadi seperti kontroversi. Yang pertama adalah bahwa secara teori kepemilikan, bahwa ketika seorang ayah atau seorang orang tua itu memberikan ya mainan, contohnya memberikan harta kepada anaknya, maka otomatis kemudian harta tersebut berpindah kepada anaknya tersebut. Nah, tetapi kemudian karena terjadi sesuatu hal, kemudian kemudian orang tua itu mengambil kembali hartanya atau mainannya tersebut. Nah, kenapa? Karena didasarkan juga kepada hadis Nabi SAW, di mana beliau pernah bersabda, anta wa maluka li abika, ya, anta wa maluka li abika. Jadi engkau dan hartamu itu adalah milik ayahmu, milik orang tuamu. Sehingga kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya harta dari anak itu sejatinya adalah harta yang tidak sempurna, karena itu juga milik dari orang tua, atau harta yang dimiliki juga oleh orang tua. Nah, dalam hal ini berarti terjadi dua pendapat. Yang pendapat yang pertama adalah bahwa harta yang, atau contoh tadi mainan aja ya, mainan yang diberikan kepada anak itu adalah memang menjadi milik mutlak dari anak, kemudian orang tua tidak memiliki hak sama sekali. Atau pendapat yang kedua bahwasanya
harta dari anak itu atau mainan anak itu tetap menjadi milik juga dari orang tuanya. Jadi situ ada semacam milkiyah atau kepemilikan bersama. Nah, dalam hal ini tentu saja bukan hanya bicara tentang hukum saja, ya, tetapi kita juga bicara tentang bagaimana secara bisa dikatakan secara keluarga atau secara psikologi atau disiplin ilmu lain bahwa orang tua itu, apalagi tadi kalau contoh atau pertanyaannya itu adalah orang tua itu ngambil dari umpamanya hartanya atau ngambil dari tadi contohnya mainannya itu, nah tentu saja itu sifatnya adalah takdib. Ceritanya adalah tarbiyah tadi ya, mendidik anak itu ya. Jadi sebenarnya itu sendiri sebenarnya bukan mengambil hartanya, tapi hanya sebagai hukuman bahwa ini akan diambil dulu, kemudian nanti akan dikembalikan lagi ketika sudah baik. Nah ini nanti secara analogi juga hampir sama dengan apa? Dengan kepemilikan yang dimiliki oleh individu, tapi kemudian jadi gini, kepemilikan yang ada oleh seorang warga negara. Kemudian ternyata warga negara itu ada dua. Pertama, dia itu gila atau stres, atau kedua itu dia itu berlaku boros atau mungkin menghambur-hamburkan harta. Maka dalam hal ini pemerintah itu berhak untuk mengambil hartanya itu, ya, diambil untuk dijaga, ya. Kemudian nanti ketika dia sudah waras, sudah sehat, dikembalikan lagi. Atau ketika dia sudah janji tidak akan boros, tidak menghambur-hamburkan, baru dikembalikan lagi. Nah, kasusnya analoginya hampir sama dengan hal ini. Tetapi kalau tanya pendapat saya pribadi, saya akan mengatakan bahwasannya pemahaman kepemilikan terhadap harta dari anak dari orang tua itu merujuk kepada hadis Nabi tadi itu adalah benar, as-shadiqul masduq, ya, karena Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu ketika beliau bersabda itu pasti dengan wahyu. Maka ketika mengatakan maluka li abika, ya engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, maka sejatinya harta kita itu adalah milik dari orang tua kita. Tetapi orang tua tentu saja juga tidak mungkin orang tua yang baik itu, ya, tidak mungkin akan juga menguasai harta dari orang tuanya, harta dari anaknya. Jadi ini berbanding lurus. Jadi kita melihatnya itu lebih komprehensif, tidak hanya melihat umpamanya kita sebagai orang tua kemudian mengatakan ini kamu kan anak saya, berarti harta kamu harta saya. Tidak seperti itu juga, ya, bahwasanya ya betul. Kenapa? Karena nanti seorang anak itu memiliki kewajiban untuk menjaga, kemudian juga memelihara, mengasuh nanti ketika apalagi kalau orang tua itu sudah tua. Demikian juga nanti kan orang tua ketika anak masih kecil itu kan otomatis ya dipelihara, diasuh, dikasih makan, diberikan makan dan sebagainya, itu kan juga bagian dari pengeluaran harta, sehingga sebenarnya seimbang gitu ya, seimbang, ada hak, ada kewajiban, kemudian juga bukan hanya hukum tapi juga melihat kepada berarti ya anak itu hartanya itu memang orang tua punya hak juga. Kenapa? Hak untuk mendapatkan makannya, hak untuk mendapatkan mungkin nanti ketika tua itu diasuh, dipelihara, diberikan kesehatan, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi tadi kalau kasusnya adalah hanya mainan, sehingga jelas sekali orang tua itu bukan untuk mengambil kekuasaan hak kepemilikannya, tapi hanya sebagai takdib, hanya sebagai tarbiyah. Sehingga kalau hanya sebagai takdib atau sebagai tarbiyah, berarti kepemilikannya sebenarnya tidak beralih. Ya, sama juga tadi analoginya adalah pemerintah yang mengambil harta dari orang yang gila, ya, atau orang yang menghambur-hamburkan hartanya, diambil dulu oleh pemerintah, dikuasai dulu, kemudian nanti kalau sudah waras, baru nanti dikembalikan. Nanti anaknya kalau sudah baik lagi, maka mainannya juga akan dikembalikan lagi. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih untuk pemilikan. Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih. Yang berikutnya. Ya, baru satu. Silakan. Yang berikutnya yang lain. Dipersilakan. Yang mau bertanya. Pak, izin saya mau nanya, Pak. Silakan, Nabil Ahmad Izzuddin. Silakan. Tadi kan teori hak itu ada kayak akibat hukum, terus definisi. Nah, itu ada akhir hak gitu kan, Pak? Itu akhir hak itu apa nih, betul. Pak? Saya agak bingung tadi. Oke, terima kasih. Iya, ini buat pertanyaan nanti karena kan memang ada ininya, ada penjelasannya. Terima kasih untuk Nabil Ahmad Izzuddin. Jadi saya katakan tadi juga bahwa akhir dari sebuah hak itu ada 3, ya. Dan ini sama dengan akhir dari sebuah kepemilikan. Ya, walaupun nanti bisa ditambahkan, ya, akhir dari hak itu pertama itu adalah pemilik hak itu meninggal dunia, ya, pemilik hak meninggal dunia, otomatis haknya itu ya hilang gitu. Hak menyusui kalau meninggal ya nggak ada hak lagi kan gitu ya. Meninggalnya pemilik hak, ya. Yang kedua adalah
tasarruful mal atau dilakukannya akad atau transaksi oleh pemilik hak. Ya, saya punya motor, kemudian saya melakukan jual beli motor, saya jual motor, kan hak saya udah langsung hilang otomatis. Atau mungkin motor itu saya wakafkan, otomatis hilang juga, gitu ya. Nah itu. Nah termasuk juga nanti sebenarnya kalau kaitan dengan hak ini dengan kepemilikan juga hilangnya hak atau objek dari hak itu. Ya, umpamanya gini, umpamanya saya punya toko, ya punya toko. Ya, toko itu ternyata nyewa gitu ya. Kemudian ternyata tiba-tiba qadarullah itu toko itu apa ya kebakaran. Nah, otomatis kan oh ya hak saya di situ udah nggak ada, orang udah nggak bisa jualan lagi. Ah, itu juga bisa terjadi. Jadi hilangnya objek dari hak. Ya, kemudian yang terakhir tadi itu adalah diambilnya hak oleh pemerintah resmi atau pemerintah atau daulah atau pemerintah yang memang membutuhkan hal tersebut untuk kemaslahatan umat. Nah, itu ya. Oke, jadi terima kasih untuk Nabil. Jadi minimal itu ada 3 atau 4 boleh tambahkan. Meninggalnya pemilik hak, terjadinya akad, kemudian hilangnya objek dari hak tersebut, dan juga diambil oleh pemerintah. Terima kasih untuk Nabil. Yang berikutnya. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Mbak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Salwa Syarif. Tafadholi. Prinsip kepemilikan itu apa ya, Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya, tadi belum dibahas itu ya, kelewat kayaknya tuh. Baik, jadi begini, yang namanya prinsip nanti terkait juga dengan asas dan juga terkait juga dengan dasar gitu ya, tapi lebih tepatnya adalah prinsip. Nah, ketika bicara tentang apa itu prinsip kepemilikan, ya, prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam. Oke, yang pertama, prinsip yang pertama adalah bahwasanya kepemilikan itu secara mutlak itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip. Ya. Jadi semuanya yang ada di alam semesta ini itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, mutlak itu Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama. Yang kedua bahwasanya prinsip yang kedua adalah manusia diberikan kepemilikan ya secara khusus ya dalam hal-hal yang sifatnya itu kebendaan dan juga selain kebendaan. Ya, artinya apa? Bahwa secara individu setiap manusia itu memiliki juga kepemilikan yang sifatnya itu dia khusus. Ya, kalau mutlak Allah Subhanahu wa taala, kalau khusus ya itu berarti apa? Spesifik, lawan dari mutlak itu spesifik berarti manusia. Berarti prinsip yang kedua adalah setiap individu, setiap manusia memiliki hak kepemilikan atau memiliki kepemilikan secara khusus yang diakui oleh syari atau syara atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang ketiga, bahwasanya prinsip kepemilikan dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh umat manusia, hewan dan juga tumbuhan itu adalah kepemilikan umum atau kepemilikan bersama ya, di mana sesuatu itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Ya, itu tentang pemilikannya prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah bahwasanya kepemilikan umum itu dikuasai oleh negara ya atau dikelola oleh negara. Sehingga kemudian ada teori yang lain mengatakan bahwasanya kepemilikan umum itu juga apa? Ada juga kepemilikan daulah, milkiyatud daulah atau kepemilikan negara. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, prinsip dari kepemilikan dalam Islam itu adalah bahwasanya kepemilikan individu bersifat khusus sehingga orang lain tidak boleh melanggarnya. Nah, ya. Jadi kalau saya punya mobil, saya punya motor, saya punya rumah, maka ya orang lain itu tidak boleh memanfaatkan, menggunakan, mengambil dari saya.
Nah, itu dimaksud dengan apa? Prinsip yang kelima. Nah, minimal itu ada 5 prinsip itu dalam kepemilikan. Ya, nanti boleh cari di referensi yang lainnya, ditambahkan dari prinsip-prinsip dalam prinsip-prinsip kepemilikan di dalam Islam. Yang 5 bagi saya sudah cukup juga, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih untuk Salwa Syarif. Berikutnya silakan, sudah 3 orang, masih ada 2 orang lagi. Silakan. Yang mau bertanya. Nanti kalau karena waktunya sudah terbatas, berarti yang chat room-nya sudah tidak usah lagi, nggak apa-apa. Nanti langsung ke challenge-nya, yaitu tadi yang kumpulan dari saya itu dikumpulkan hanya dalam bentuk poin. Jadi yang dibahas dari yang dibahas dari teori hak itu apa, yang dibahas dari teori kepemilikan itu apa, yang pasti awalnya ya saya kasih kisi-kisinya. Yang pasti awalnya itu adalah definisi, terakhirnya itu adalah akhir, ya, atau berakhirnya hak atau berakhirnya kepemilikan. Nah, tengahnya silahkan dipikirkan sendiri. Oke, silahkan, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Mudah-mudahan masih jelas jaringannya. Masih 32, saya beri kesempatan, masih ada 2 orang lagi, 10 menit ke depan. Kalau mamanya tidak ada yang bertanya, mulai mau diskusi, mau tanya yang lainnya juga boleh juga. Silahkan. Pak, izin bertanya dong, Pak. Ya, silakan Govi. Udah mulai apal namanya Govi nih. Silakan Govi. Tadi ada kepemilikan untuk suatu negara ya. Misalkan ada negara Indonesia terus menjalankan bisnis dengan negara lain. Itu kan biasanya di suatu negara lain juga ada transaksi-transaksi yang melibatkan keharaman seperti riba dan lain-lain. Itu untuk negara kita, kira-kira transaksinya sah atau tidak ya, Pak? Oke, terima kasih. Aduh, pertanyaannya mantap sekali nih, kritis sekali nih. Ya, terima kasih ya. Jadi terkait dengan apa, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ketika melakukan akad dengan negara yang lain, pada negara lain itu masih ada unsur riba. Apakah akadnya sah atau tidak? Oke, ya. Jadi begini. Pertama harus kita lihat dulu bahwasanya Indonesia ini bukan negara Islam, gitu ya. Kalau dikatakan negeri Muslim, iya, Indonesia adalah negeri Muslim, tapi bukan negara Islam. Sehingga kemudian karena dia bukan negara Islam, maka otomatis hal-hal terkait dengan akad, khususnya tentang kepemilikan daulah itu memang tidak bisa tidak bisa dihukumi secara Islam, gitu ya, secara Islam. Sehingga kemudian kita mengatakan ya kalau secara konvensional atau secara umum bahwa akadnya selama negara Indonesia dengan negara yang lain itu bersepakat, kemudian maka ya itu berarti akadnya itu sah, gitu ya. Itu akadnya itu berarti sah, ya. Nah, tetapi kemudian kalau dilihat dari secara perspektif dari kepemilikan dalam Islam secara individual, secara individu, secara yang sifatnya itu dia Muslim, maka ya di sana ada unsur-unsur yang bisa jadi mungkin dari mulai paling ininya itu adalah membatalkan atau mungkin merusak atau mungkin mengurangi, ya, mengurangi. Tetapi dalam hal ini saya lebih cenderung kepada selama dia itu selama keduanya baik Indonesia atau negara lainnya itu menyepakatinya, saling itu, maka secara hukum positif itu adalah sah, ya. Termasuk juga ya Indonesia banyak utang nih ke negara lain nih, ke World Bank, ke IMF dan sebagainya dengan adanya bunga. Nah, tentu saja ini adalah kalau dikatakan sekarang kajiannya sangat panjang sekali. Ya, salah satunya adalah ya ada unsur kedaruratan, itu bisa jadi juga kemudian menjadi boleh dalam konteks apalagi zaman sekarang ini, gitu ya. Jadi saya lebih cenderung mengatakan sah secara hukum positif, tetapi mungkin perlu ada penyempurnaan secara
hukum bisnis syariah atau secara fikih muamalah al-maliyah ini. Dan berarti tugas kita nih bersama nih ya, tugas kita bersama untuk terus memperbaikinya. Jadi kalau jawab ringkas saya, sekarang ini sekarang ini kalau Indonesia ini dianggap sah karena kita masih belum secara kafah, secara sempurna menerapkan dalam seluruh aspek kehidupannya. Termasuk nanti ada yang sedikit-sedikit agak nyerempet-nyerempet juga nih. Kalau begitu nanti kalau nggak sah gimana dong kalau yang PNS, kalau yang ini? Nah, tidak seperti itu ya. PNS itu selama dia itu bekerjanya sebagai yang halal, sebagai pegawai Pemda, sebagai TNI, sebagai prajurit, apalagi yang membela negara, sebagai ABRI, sebagai polisi, itu ya sah. Yang nggak boleh itu adalah nanti kalau kerjanya itu di satpam atau security atau pengaman di diskotik umpamanya, di klub malam, itu nggak boleh. Tapi kalau umpamanya dia pegawai Pemda, pegawai pemerintah, pegawai kementerian, pegawai direktorat, tadi TNI, Polri, polisi dan sebagainya, saya ya pasti lebih cenderung matanya itu adalah halal, gitu ya. Oke, jadi memang agak sedikit perlu hati-hati dalam hal ini. Oke, terima kasih untuk Gopi. Terakhir sekali, saya kasih pertanyaan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya tutup, masih ada 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Pak, Satu lagi. Ya, silahkan Umar Sidi ya, Wahab. Sidi bukan Sidhi ya. Iya, Silahkan, Umar boleh share. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak, saya mau menanya mengenai ini Pak, mengenai gulul. Apakah kalau karyawan-karyawan kayaknya pelayan restoran gitu dikasih tip, apa itu termasuk gulul Pak? Kayak misalnya memberi hadiah kepada guru, apakah itu termasuk gulul atau bukan Pak? Nah, sekian Pak. Oke, terima kasih untuk Umar. Baik, ada 2 contoh sebenarnya dan 2 hal yang berbeda ya. Yang pertama dulu lah yang mahasiswa, karena ini semuanya adalah mahasiswa. Jadi apa kalau mahasiswa itu ngasih hadiah ke guru? Kalau kayak di Singapura, di Malaysia itu ada, Indonesia juga ada ya hari guru ya, ada Teachers Day itu biasa selalu tuh murid-murid itu, pelajar-pelajar, mahasiswa itu selalu ngasih ke gurunya. Ya nggak wajib lah, hanya itu memang jadi kebiasaan aja gitu. Mungkin hampir sama dengan kita kalau Lebaran itu ngasih hadiah, ngasih angpau gitu ya, atau salam tempel dan sebagainya. Oke, jadi kalau seorang murid ya, kita sebut aja mahasiswa lah ya, seorang murid atau mahasiswa memberikan hadiah kepada gurunya, ya itu adalah sesuatu yang sangat bagus, sangat sangat dianjurkan berdasarkan hadis Nabi, tahadu tahabu ya, berikanlah, salinglah kalian untuk memberikan hadiah, karena ketika kalian saling memberi hadiah maka akan muncul rasa kasih sayang. Nah, tetapi dengan catatan bahwasanya ketika seorang murid ya, atau seorang mahasiswa memberikan hadiah kepada gurunya atau kepada dosennya, tanpa tidak boleh harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ingin mendapatkan keuntungan tertentu, apalagi kalau sampai ingin dapatkan nilainya bagus dan sebagainya, itu masuk ke dalam riswah atau menyuap, dan itu hukumnya itu haram, tidak diperbolehkan. Contohnya nih, kami kalau di kampus kami itu biasanya gini, umpamanya ada yang ujian tesis ya kalau S2, atau mungkin ada yang ujian skripsi, maka mahasiswa hanya boleh memberikan hadiah ketika ujian skripsi atau tesis sudah selesai, ya, atau minimal kalau nilai itu sudah keluar, ya, tidak boleh memberikan hadiah ya kepada dosen ketika akan ujian atau akan memberikan nilai atau akan komprehensif tesis ataupun disertasi atau skripsi, itu tidak diperbolehkan karena indikasi kuatnya itu adalah riswah atau menyuap, dan itu haram, tidak diperbolehkan. Jadi kalau mengasih hadiah ke dosen, ke kaprodi atau ke dekan, itu sebaiknya ya harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas, tidak boleh ada unsur pengen biar kelihatan nih, nggak boleh ya, pengen biar nilainya bagus nih, itu nggak boleh, apalagi itu namanya riswah, menyuap, dan itu haram. Jelas ya, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah kerja di restoran atau kerja di hotel atau kerja di mana saja, kemudian dia mendapatkan tips dari pelanggan. Nah, maka dalam hal ini ya hukumnya itu adalah boleh, tetapi dengan syarat
itu diketahui oleh bosnya secara global, ya, oleh bosnya secara global. Ya, karena bisa jadi hukum asalnya itu bisa jadi menjadi haram. Kenapa? Karena ketika seseorang itu bekerja di situ, ya jam kerjanya jelas, dia kerja, kemudian dia mendapatkan tips tambahan, maka hukum asalnya itu adalah uang itu adalah milik dari owner, milik dari founder, milik dari perusahaan. Tetapi kemudian ketika perusahaan itu ternyata memberikan izin secara umum, ya, ataupun secara khusus bahwasanya ketika ada pelanggan itu memberikan tips umpamanya, silahkan diambil. Nah, itu berarti menjadi halal. Sehingga kemudian ketika kita kerja di restoran atau mungkin di hotel, atau mungkin di hotel kan banyak ya umpamanya, mungkin karena mungkin tamu hotel itu senang gitu ya, dia dengan layanan kemudian dia ngasih, itu harus ada izin secara global ataupun secara izin dari pemiliknya, dari manajer minimal. Pak, gimana kalau pelanggan ada ngasih ini nih sekian gitu ya? Oh, yaudah ambil aja. Itu berarti diperbolehkan. Nah, dengan komunikasi yang baik itu bisa menjadi halal gitu ya, bisa menjadi halal gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang bertanya tadi. Baik, sudah 14.42, ya 3 menit lagi saya pikir sudah saya cukupkan. Udah lewat ya 90 menit nih, nanti pulsanya agak cukup banyak nih. Baik, closing statement dari saya bahwasanya kita belajar dari teori tentang hak, bahwasanya hak itu tidak hanya hak yang sifatnya kebendaan, tetapi juga hak yang sifatnya selain kebendaan, ya, yang itu biasa adalah berbentuk adalah hakul intifa, hak yang sifatnya itu kemanfaatan. Jadi hak itu dia lebih umum. Kemudian hak itu ketika dia menempel atau berada kepada harta benda, maka dia menjadi hak kepemilikan. Nah, hak kepemilikan ini tentu saja adalah ikatan antara seseorang, ya, karena manusia dengan suatu harta, ya, yang dia itu biasanya harus secara sah diakui secara syar'i. Artinya ini sah secara syar'i. Nah, kemudian hak ini dia ada memiliki hak kepemilikan ini ada beberapa jenisnya, kemudian juga ada beberapa yang sifatnya itu dia bisa berakhir juga dengan meninggal dunia, kemudian dia juga bisa berakhir dengan dengan adanya akad, kemudian juga dengan nanti hilangnya objek dari kepemilikan tersebut, kemudian juga nanti terakhir itu adalah adalah adanya pengambilan karena adanya unsur kemaslahatan dari pemerintah atau dari penguasa. Nah, dalam konteks modern tentu saja pengertian dari hak tadi semakin luas, ya, karena harta itu sendiri juga bukan hanya harta yang sifatnya ain, bukan hanya sifatnya materi, demikian juga kepemilikan. Kepemilikan itu bisa sifatnya yang sempurna, bisa menyeluruh, bisa yang selamanya, atau bisa juga yang sementara. Bisa ada yang kepemilikannya itu dia materinya ataupun hanya manfaatnya saja. Nah, dengan ini, dengan pemahaman terhadap teori hak dan kepemilikan ini, kita akan bisa belajar lebih detail lagi tentang akad. Ya, setelah ini, ya, kemudian setelah pertemuan keempat, kemudian juga nanti tentang jual belinya, termasuk juga tentang akad-akad, ya, syirka, musyarakah, kemudian mudharabah, kemudian juga muzara'ah, mukhabarah, musaqah, dan lain sebagainya. Ya, itu tentu saja harus didasari oleh pemahaman terhadap hak dan juga kepemilikan dari harta yang sah. Harta yang tidak sah kepemilikannya berarti adalah harta yang haram, yang itu tidak boleh dilakukan transaksi, yang tidak boleh pemilik itu melakukan transaksi terhadap kepemilikan yang tidak sah tersebut. Nah, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang benar datang dari Allah dan Rasul-Nya, yang salah dari saya pribadi. Setelah ini boleh reading course sebentar, kemudian masih ada waktu untuk membuat sampai jam 15.30 untuk membuat slide atau mind map sebanyak 2 halaman, dikirim ke email saya, nanti saya akan periksa, termasuk nanti ada unsur dari penilaian. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.